الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, Maha besar dan Maha agung Engkau ya Allah. Hanya kepadamu segala pujian dan sanjungan. Milikmu semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Engkau Maha perkasa lagi Maha tinggi. Tiada kekuatan yang dapat menaklukkan kekuasaanmu. Tiada kerajaan yang dapat mengatasi kerajaanmu. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Engkau ya Allah. Engkau Maha Pemberi, Maha Pemurah, Maha Pengasih, yang memberikan segalanya kepada kami, sehingga kami dapat mengarungi lautan hidup ini dengan baik. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, tidak ada jalan yang terbaik dalam menghadapi nafsu kecuali mengarahkan dan mendidik dia kepada jalan yang benar, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Selama 1 bulan di siang hari kita tidak boleh makan dan tidak minum dan tidak bergaul bersama istri. Namun di malam hari, karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala membolehkan. Ini artinya kepada yang halal pun kita harus hati-hati, jangan sampai melampaui batas. Jangan terbiasa melayani nafsu sesuka hati agar dia tidak menjadi manja dan keras kepala. Hal itu akan membuat kita kewalahan, bahkan bisa jadi hanya akan mendatangkan bahaya bagi diri sendiri di dunia dan di akhirat. Nafsu yang memang berbahaya kalau dituruti terus-menerus kemauannya. Banyak orang yang telah terjebak oleh bujuk rayu nafsu yang mematikan. Dia memang memiliki ciri khas tersendiri. Dia datang merayu dengan bahasa yang indah, manis, menarik, cantik dan sebagainya. Padahal semua itu hanya olesan palsu belaka dari bujuk rayunya yang manis itu. Dia sesungguhnya ingin meracuni manusia dengan racun cinta dunia, kemudian dengan perlahan-lahan tapi pasti dia hendak membunuh fitrah manusia, membunuh iman dan akidah, membunuh keyakinan dan kebenaran, sehingga tidak sedikit orang yang namanya masih beragama tapi imannya tidak lagi berfungsi. Namun karena sifatnya yang memang tidak pernah puas, ia pun mengejar lagi. Dia terus berlari dan berusaha untuk memiliki yang lebih indah, lebih cocok dengan zaman, lebih sesuai dengan kedudukan, lebih pantas dengan jabatan. Maka ditutuplah matanya untuk memperoleh segalanya tanpa menghiraukan orang lain. Bahkan lebih celaka lagi, nafsu ini tidak pernah senang melihat kelebihan orang lain. Apalagi kalau orang itu lebih populer dari dirinya, nafsu pasti mendesak untuk menjatuhkannya, menyaingi dan menghancurkannya. Dapat dibayangkan, kalau ada 1000 orang yang dia benci, pasti timbul 1000 kemelut, 1000 dendam, 1000 sakit hati, dan 1000 usaha untuk menjatuhkan orang lain.
Hasilnya, pasti hatinya bertambah sakit jika usahanya gagal, urusannya terbengkalai, keluarganya berantakan, dan lain sebagainya. Karena semua orang yang berpangkat harus dimusuhi, semua orang kaya mesti dibenci, dan semua orang yang memiliki kelebihan mesti disaingi, sementara dirinya sendiri tidak pernah merasakan ketenangan batin. Apalagi kalau orang yang akan dijatuhkan itu bertambah naik pangkatnya, bertambah kekayaannya, semakin dicintai masyarakat, pasti semakin sakit pula hatinya dan semakin sengsara batinnya. Energinya terkuras habis hanya untuk menjatuhkan orang lain. Waktunya bukan hanya terbuang sia-sia, melainkan dia habiskan untuk menimbun dosa-dosanya. Apakah arti hidup seperti ini? Waktu terbuang percuma, pekerjaan terbengkalai, hati bertambah sakit, batin bertambah melarat, yang ada dalam pikiran hanya mencari jalan untuk menjatuhkan orang lain. Inilah hawa nafsu yang tidak pernah mengenal puas, nafsu yang tidak mau peduli dengan peringatan Allah dan Rasulnya, nafsu yang selalu dituruti kemauannya dan dilayani keinginannya. Akhirnya dia menjadi manja dan keras kepala. Setelah bertahun-tahun terbiasa keras kepala, maka diri pun merana berminggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Orang menderita hanya karena tidak hanya adanya rasa syukur atas pemberian Allah dan tidak adanya rasa sabar dalam menerima ujiannya. Sesungguhnya sabar dan syukur ini adalah dua obat ampuh pemberian dari Allah, obat penawar segala kemelut, obat yang dapat menjamin kesehatan rohani dan ketenangan jiwa. Akibat tidak adanya rasa syukur, orang akan terus mengejar keinginan tanpa peduli mana yang haram dan mana yang halal, dan akibatnya tidak adanya rasa sabar. Orang akan terus mengejar tanpa peduli rambu-rambu lalu lintas hidup ini. Sudah cepat ingin lagi bertambah cepat, sudah ada milik sendiri masih mengejar lagi milik orang lain. Sudah cukup dengan barang halal, masih lagi mengejar barang yang haram. Akhirnya terjadilah beraneka tabrakan dalam hidup ini. Tabrakan di jalanan, tabrakan ekonomi, tabrakan kedudukan, tabrakan jabatan, tabrakan rumah tangga, dan lain sebagainya. Saling benci membenci, saling musuh memusuhi, hina menghina, dan hujat menghujat, saling jatuh menjatuhkan, semakin ramai dan hampir tidak pernah ada ujungnya, sehingga persoalan hidup semakin bertumpuk dan terus berantai yang hampir tidak ada habis-habisnya. Kalau saling menjatuhkan itu terjadi antar orang, maka putuslah hubungan sahabat, saudara, dan kenalan. Kalau saling menjatuhkan itu antar kelompok, maka hancurlah orang banyak. Dan kalau saling hujat menghujat itu terjadi antar pemimpin umat, maka hancurlah bangsa dan umat ini secara keseluruhan. Suatu kehancuran yang sangat berbahaya bagi pembangunan manusia seutuhnya, kehancuran yang akan menimbulkan akibat yang tidak kecil bagi keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Akibat memperturutkan hawa nafsu itulah, maka dalam banyak hal kita jauh ketinggalan, apalagi yang namanya persatuan. Kita hanya indah dalam teori, sementara hasil di lapangan sangat menyedihkan. Pertikaian antar kelompok, permusuhan antar sesama umat, antar tetangga, dan antar saudara pun sering terjadi. Oleh sebab itu, marilah kita kembali kepada agama yang benar, kembali mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna. Mari kita peradakan Islam sebagaimana mestinya. Kita tunjukkan akhlak Islam yang penuh rahmat, agar orang-orang di luar Islam bisa tertarik melihat kehidupan kita yang harmonis. Kita bangkitkan semangat umat, mujahadah atas iman, berjuang untuk mendapatkan iman yang benar, iman yang bukan hanya di bibir saja, melainkan iman yang tertanam ke dalam lubuk hati yang paling dalam, agar mereka tidak hanya hidup dalam pertikaian, agar mereka tidak kehilangan keyakinan. Kaum muslimin, jamaah-jamaah yang berbahagia, banyak kemungkaran terjadi di sana sini, banyak pengorbanan
mencemaskan. Banyak anak-anak gadis yang telah rusak kehormatannya. Banyak anak-anak zina yang lahir di sana sini. Banyak anak-anak yang masih dalam pendidikan telah tercemar wabah kebebasan, sehingga banyak mereka yang celaka di persimpangan jalan. Sungguh terlalu banyak kerusakan yang harus kita perbaiki di negeri ini. Banyak orang tua yang tidak lagi menghiraukan kehidupan agama dalam rumah tangganya. Banyak ayah yang tidak lagi menghiraukan kehidupan agama dalam rumah tangganya. Ayah membiarkan anaknya keluar rumah tanpa pamit. Banyak ibu yang membiarkan putrinya berkeliaran sampai larut malam. Banyak kaum wanita dan anak-anak gadis yang tidak lagi malu-malu memperlihatkan auratnya. Banyak orang-orang Islam yang tidak lagi peduli mana yang haram dan mana yang halal. Banyak kaum muslimin yang tidak lagi menghiraukan salat. Banyak orang-orang yang menyatakan dirinya beriman tapi tidak lagi menghiraukan panggilan azan. Banyak kaum muslimin yang tidak lagi memperdulikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah tugas kita sebagai muslim yang memiliki tanggung jawab moral bagi tegaknya kebenaran, tegaknya Islam di persada bumi ini. Tegaknya tanggung jawab agama bukan milik para ulama, bukan monopoli para ustaz, melainkan tugas semua yang memiliki iman, tugas semua yang memiliki kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya. Kalau kita masih tetap bertikai, kalau kita masih membiarkan kebebasan anak-anak kita, kalau kita tidak prihatin akan agama dan keluarga, kalau kita tidak menganjurkan anak untuk segera mendirikan sholat, kalau kita tidak memakmurkan masjid, kita juga yang akan menerima balasan kehancuran demi kehancuran yang akan diterungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan dan ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua, suami, istri-istri kita, anak-anak kita adalah yang senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita, kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kepada orang tua kita, kepada istri-istri kita, kepada kelalaian anak-anak kita yang kita lalai mendidik mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah kita, agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik.